Halo, selamat sore Sobat Milenial and Gen Z. Bertemu kembali di program POV Times, di mana kita akan membahas isu yang sedang ramai diperbincangkan dari sudut pandang editorial IDN Times bersama pemimpin redaksi IDN Times, Mbak Uni Lubis. Selamat sore, Mbak Uni. Ya, Ya, selamat selamat tengah tengah malam di malam New di York. New Saya York. ada di Saya New ada di York New York untuk untuk meliput meliput sidang sidang Majelis Majelis Umum Umum Perserikatan Perserikatan Bangsa-Bangsa Bangsa-Bangsa ke-80 ke-80 atau atau UNGA UNGA 80. 80. Jadi Jadi di di sini sini sekarang sekarang udah udah jam jam setengah setengah dua dua lewat lewat sedikit. sedikit. Di Jakarta lagi tengah hari ya, karena perbedaan waktu. Betul, di Jakarta sore hari sekarang ya. Nah, Mbak Uni di tengah aktivitas di New York meliput dari sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNGA. Pastinya ini ada proses behind the scene yang ingin saya tanyakan, Mbak. Presiden Prabowo Subianto kan menyampaikan pidato di UNGA ke-80, Mbak ya. Nah, ini pidato perdana Presiden Prabowo. Melihat respon terhadap pidato tersebut dan gimana Mbak, ada kisah balik atau behind the scene dari Mbak Uni melihat langsung atau meliput langsung di sana? Iya, terima kasih Gilang dan juga teman-teman Sobat Milenial and Gen Z yang menyimak ini. Maaf, mungkin di kamera buat saya agak blur ya, karena muka saya juga blur nih karena lumayan ngantuk. Jadi memang saya merasa senang ya, memerlukan datang langsung melihat pidato perdana Presiden Prabowo Subianto di forum sidang Majelis Umum PBB ke-80 atau UNGA ke-80 ya. UNGA ke-80-nya juga historical ya, tapi pidato perdana ini tentu sangat menarik karena apa? Karena 10 tahun terakhir, terutama di era Presiden Jokowi tidak pernah hadir langsung pidato di New York ya, di kantor PBB. Dia pernah 2 kali pidato lewat Zoom ya. Nah, ini pidato perdana Prabowo. Saya duduk di balkon undangan ya. Jadi kalau di GA Hall atau General Assembly Hall, tempat ruang sidang utama, di atasnya itu ada tempat duduk di balkon untuk para undangan yang di luar format 6+2. 6+2 itu yang bisa duduk di tengah-tengah yang kita lihat menteri-menteri. Kemudian ada perwakilan tetap kita di New York, itu duduk di tengah-tengah tentu dengan staff ya. Tapi yang lainnya di setiap negara pasti juga banyak delegasinya tuh, yang lainnya tuh duduk di undangan di balkon. Nah, ini bukan pertama kali Gilang saya meliput UNGA di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saya juga selalu meliput kalau Pak SBY pidato di sana. Nah, tapi yang menarik gini, jadi tadi saya katakan saya nggak nyesel ya, saya nggak nyesel, saya benar-benar senang menjadi saksi sejarah, karena pertama, sebagai warga nih, belum sebagai jurnalis, tapi sebagai warga negara Indonesia hadir langsung di sana, menyaksikan langsung pidato itu, menurut saya itu pidato yang membanggakan ya. Presiden Prabowo Subianto sangat sukses mewakili sikap kepentingan Indonesia sebagai negara yang besar di forum yang penting ya. Saya mengatakan ini forum utama, panggung dunia, karena di UNGA adalah panggung dunia dan setiap kata, setiap apa yang disampaikan oleh pemimpin dunia yang hadir di sana, pidato di sana itu diperhatikan di seluruh dunia ya. Jadi rasa bangga itu ada, apalagi respons di lapangan. Di lapangan itu maksudnya karena saya kan duduk dikelilingi oleh ratusan orang dari berbagai negara ya. Sedikit jurnalis, karena jurnalis sebetulnya tempatnya itu ada di tempat yang lain ya, di sayap kiri dan sayap kanan. Tetapi ini kebanyakan undangan dari berbagai negara, mereka tuh merespon sangat-sangat positif ya. Kemudian kita tahu kalau yang melihat pidatonya tepuk tangan berkali-kali ya. Misalnya ada, nah Pak Pak Prabowo Presiden itu pidato 19 hampir 20 menitan ya kalau dihitung dengan Madam Chair UN eh, mempersilahkan ya. Tapi ada satu, dan kali ini Pak Prabowo disiplin. Disiplin itu artinya apa? Biasanya Pak Prabowo ini kan pidato sudah disiapkan teksnya, tetapi kemudian banyak yang di luar teks ya, off the cuff. Nah, tapi misalnya ini salah satu yang kemudian
membuat tepuk tangan ya ketika ini off the cuff, tidak ada di teks pidato. No one country can bully the whole community of the human family. Jadi tidak ada negara yang bisa membuli ya apa namanya keluarga keluarga besar manusia ya di dunia ini kan kita satu keluarga besar ya. Nah itu tepuk tangan ya dan itu off the cuff. Nah, jadi pertama itu ya saya well received, diterima dengan sangat baik dan termasuk kita tahu bahwa Presiden Trump, Presiden Amerika Serikat, kan Presiden Prabowo itu pidato sudah Presiden Trump yang ketiga ya. Yang pertama ada Presiden berhasil sesuai dengan tradisi sebelumnya pembukaan oleh Sekjen PBB Antonio Guterres, kemudian dilanjutkan dengan pidato dari Presiden dari General Assembly. Nah, tapi sesudah itu respons terhadap pidato Pak Prabowo itu diterima ketika sore harinya itu Presiden Prabowo diundang untuk pertemuan multilateral membahas situasi di Timur Tengah. Jadi antara 6 negara, Indonesia, Qatar, Pakistan, Jordan, Arab Saudi, Mesir, bertemu dengan Presiden Trump di gedung PBB. Presiden Trump menyatakan you did a great job ya, bagus lah gitu. Nah, jadi ini responnya seperti itu. Kemudian sebuah media di Israel, Times of Israel, itu secara spesifik juga membahas bagian dari pidato Pak Prabowo yang menurut saya ini adalah pemimpin pertama di dunia, pemimpin dunia atau kepala negara yang secara spesifik menyebutkan tidak hanya perlu untuk memastikan bahwa Palestina harus menjadi negara yang merdeka, tetapi juga menjamin keselamatan dan keamanan bagi Israel. Dan ini mendapatkan apresiasi dari Israel lewat pemberitaan di media Israel. Ini pertama kali pemimpin dunia menyatakan membuat balance ya antara kepentingan Palestina yang merdeka dengan kepentingan garansi security untuk Israel ya. Jadi ini yang juga mendapatkan tepuk tangan yang luar biasa. Yang kedua, Presiden Prabowo muncul sebagai singa panggung ya, dengan gaya yang orisinal seperti biasa, tapi kali ini terkontrol ya, meskipun gayanya Presiden kan kalau lagi pidato bersemangat itu selalu menepuk-nepuk podium ya. Jadi mengetuk-ngetuk, bahkan Presiden Trump notice juga tuh, komen juga ya soal mengetuk-ngetuk panggung ya. Soalnya mungkin Presiden Trump kan pidatonya lama banget ya, hampir 1 jam, dan bagian terakhir itu kayak kiri kanan itu udah ngerasa apa namanya ya terlalu lama ya dia ngomong ya. Sementara Pak Prabowo itu dari awal pidato sampai ending yang hampir 20 menit itu energinya tuh stabil ya. Energi stabil, penekanan-penekanan, kata-kata dalam pidato itu dipilih dengan hati-hati dan strong ya. Dan ya itu menggambarkan aslinya gaya pidato Presiden Prabowo. Saya bisa katakan lah bahwa di forum UNGA ke-80 ini Pak Prabowo tampil sebagai singa panggung ya. Jadi ya itu juga membanggakan. Sekali lagi sebagai warga dan sebagai jurnalis, saya membandingkan dengan penampilan-penampilan dari Presiden Indonesia yang sebelumnya sudah sempat saya ikuti di forum UNGA, by far ini adalah penampilan yang terbaik ya. Tidak hanya dari cara menyampaikan, dari penekanan, tone, kemudian juga dari substansi yang disampaikan, itu menurut saya, menurut POV IDN Times, ini yang terbaik. Dan very timely ya, momentumnya itu memang sangat diperlukan. Dunia sangat memerlukan
kata-kata, kalimat-kalimat yang menyemangati, ya, yang menyemangati dan nah ini yang nilai lebih dari pidato Presiden Prabowo di UNGA adalah bahwa Presiden Prabowo mengingatkan dunia betapa pentingnya peran dari PBB. Kita tahu bahwa di pidato sebelumnya, persis sebelum giliran Presiden Prabowo, Presiden Trump itu sebagian isinya ngebully UN. Bahkan sampai ke kasus teleprompternya macet. Kemudian eskalator di gedung UN pada saat dipakai oleh Presiden Trump itu macet. Sampai dia bilang kan, sebenarnya ngeledek ini, bahwa untung First Lady milenial yang hadir ada di situ, ibu negara Amerika in a good shape, maksudnya sehat, kuat, dan saya juga. Jadi eskalator macet itu nggak ada masalah. Tapi itu hanya satu personal apa ya komentar yang merendahkan UN. Dia cerita Presiden Trump cerita soal bahwa dia dalam waktu 7 bulan sudah mendamaikan 7 konflik perang di berbagai wilayah di dunia. Hal yang tidak bisa dilakukan oleh UN atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi Trump tuh benar-benar ngebully UN lah dalam pidatonya ya. Sebagian dari pidatonya itu ngebully UN. Mungkin dia emosi juga karena di apa namanya selama ini apalagi sehari sebelumnya tanggal 22 September sebelum pidato apa General Debate debat umum yang mulai 23 September itu kan di gedung UN atas inisiatif dari Presiden Prancis Emmanuel Macron itu melakukan semacam konferensi internasional solusi dua negara ya. Dan beberapa hari sebelumnya juga Macron menginisiasi sehingga 142 negara anggota PBB dari 193 itu menyatakan mengakui Palestina sebagai negara. Sebuah sikap yang tidak disetujui oleh Amerika Serikat sebagai pendukung utama dari Israel. Nah, jadi tapi dalam pidatonya Presiden Prabowo yang bicara langsung sudah Trump justru ya mulai dengan ini. Pak Prabowo itu di pidato ini menunjukkan bagaimana beliau paham tentang sejarah peradaban. Ya tentu karena beliau rajin membaca ya, pustakaannya kan ribuan tuh bukunya ya. Sehingga beliau memulai dari apa namanya bagaimana peran dari PBB ya, dari UN ya, dalam sejarah peradaban dunia. Bahkan mulai dari kata-kata deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat ya, yang telah menginspirasi gerakan demokrasi lintas benua, revolusi Prancis, revolusi Rusia, revolusi Meksiko, revolusi Tiongkok, dan perjuangan bangsa Indonesia sendiri menuju kemerdekaan. Dan kata-kata itu juga melahirkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi PBB tahun 49. Semua manusia diciptakan secara setara, menjadi semboyan yang membuka jalan bagi martabat dan kesejahteraan global yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Jadi Pak Prabowo mengatakan negara saya, pengalaman Indonesia, mengenal betul penderitaan ini selama berabad-abad bangsa Indonesia hidup dalam kolonialisme. Dan dukungan dari PBB dalam sejarahnya kepada Indonesia itu diputuskan di ruangan GA ya General Assembly Hall juga di Dewan Keamanan yang memberikan Indonesia legitimasi internasional membuka pintu dan menopang pembangunan awal kami melalui UNICEF, organisasi PBB untuk anak-anak ya, organisasi PBB untuk pangan FAO, organisasi PBB under PBB untuk kesehatan WHO dan berbagai lembaga PBB yang lain. Jadi yang memberikan nilai lebih dari pidato yang pertama, bagian pertama dari pidato Presiden Prabowo adalah dukungan ya, dukungan kepada PBB. Sementara Amerika dan mungkin Israel dan sekutunya itu belakangan menganggap bahwa PBB itu sebagai sebuah organisasi yang sudah tidak bertaring, tidak punya gigi, seperti macan ompong
karena tidak bisa mendamaikan berbagai konflik geopolitik yang sedang terjadi saat ini, termasuk yang di Ukraina, antara Rusia Ukraina kan sudah berlangsung 3,5 tahun ya, di tempat-tempat yang lain. Nah, ini bagian yang menarik dari pidato, dan ini dianggap nilai lebih dari pidato Presiden Prabowo. Nah, di pidatonya Presiden Prabowo juga tidak lupa untuk mengutip, ini adalah kutipan favorit dari Presiden Prabowo ya. Ya. Ketika bicara, karena kan ini nuansa di UNGA, ini nuansa bagaimana dunia ya peduli terhadap tragedi yang terjadi di Gaza, Palestina, itu mendominasi ya. Saya bisa mengatakan bahwa UNGA 80 adalah tentang bagaimana dunia memikirkan nasib anak-anak, perempuan, korban konflik di Gaza ya. Serangan dari Israel, bahkan Israel juga tanggal 9 September kan menyerang Qatar. Karena itu kemudian Presiden Prabowo tanggal 13 September itu terbang mendadak ke sana untuk menyampaikan solidaritas ya kepada Sheikh Tamim. Pak Prabowo selalu mengutip, dan saya udah sering mendengarkan Pak Prabowo mengutip ya, pemikir ya, Thucydides, yang pernah mengingatkan, yang kuat melakukan apa yang mereka bisa, yang lemah menderita apa yang harus mereka derita. Kita menolak doktrin ini. PBB ada untuk menolak doktrin ini. Kita harus berdiri bagi semua, baik yang kuat maupun yang lemah. Ya. Nah, ini juga kemudian juga eh, keinginan atau komitmen untuk mengirim 20.000 pasukan perdamaian jika memang ada perdamaian antara di Palestina, antara Israel dan Palestina, bahkan di Ukraina, di Sudan, Libya, itu komitmen yang juga mendapatkan tepuk tangan ya. Jadi kemudian Pak Prabowo juga menyampaikan sikap optimistisnya, menyampaikan pencapaian Indonesia di soal swasembada beras ya, dan siap untuk mengirimkan beras, termasuk untuk pengungsi di Palestina. Gaza juga menjadi perhatian, menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap solusi dua negara. Dia mengatakan kedua bangsa keturunan Abraham harus hidup dalam rekonsiliasi dan harmoni. Arab, Yahudi, Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, semua umat beragama harus hidup dan menjadi bagian dari kehidupan keluarga besar ya, keluarga yang besar di dunia ini. Kita semua adalah satu keluarga di dunia ini. Ini dua hal itu ya, dua hal yang menjadi tema pidato dari Presiden adalah dukungan kuat kepada PBB ya, dan ini timely. Kemudian yang kedua adalah meneguhkan kembali komitmen Indonesia mendukung solusi dua negara ya. Jadi sesudah itu Gilang, saya sempat kan kemudian Presiden mengadakan pertemuan dengan Bill Gates ya, dari salah satu orang terkaya di dunia, di Hotel Millennium di seberang gedung UN. eh, dan Bill Gates mendapatkan bintang Republik ya atas supportnya terhadap sejumlah program-program pembangunan termasuk di bidang kesehatan di Indonesia. Kemudian saya mendapatkan kesempatan untuk ngobrol karena sambil Presiden nunggu pertemuan yang dengan antara enam negara dengan penduduk Islam ya yang besar dengan Presiden Trump. Jadi sempat kira-kira sekitar 30-40 menitan ngobrol. Saya bertanya kepada Presiden, Pak, Bapak tuh satu-satunya yang pertama kali dan menurut sejarah diplomasi publik Republik Indonesia ya di Kemlu juga belum pernah ya ada yang menyebutkan harus menjaga keamanan Israel. Pak Presiden mengatakan bahwa apa latar belakangnya dari kalimat itu, Pak, pernyataan itu. Pak Presiden mengatakan, ya menurut saya harus fair ya. Kalau mau damai, itu harus menjamin keselamatan kedua-duanya, ya.
Pak Presiden juga mengatakan bahwa dia mendukung deklarasi New York ya, di mana semuanya pengungsi, semua tahanan ya hostage itu harus dilepaskan ya. Kemudian ya deklarasi New York ya. Jadi kewenangan pemerintahan di Palestina diserahkan kepada otoritas Palestina, dalam hal ini adalah eh, Presiden Mahmud Abbas ya. Itu juga disampaikan. Jadi intinya Presiden mengatakan ya selama ini tidak pernah ada yang memikirkan bagaimana perasaan Israel yang mungkin juga merasa sebuah negara yang merasa terancam keamanannya, karena Israel itu kan negara kecil sebetulnya ya, dikelilingi oleh negara-negara lain yang saat ini tidak berhubungan baik dengan dia, tapi ya ini juga tidak bisa dilupakan karena ini diplomasi kan tentang memori kolektif bahwa memang Israel pada dasarnya adalah menjajah ya. Serangan Hamas 7 Oktober 2 tahun yang lalu 2023 itu kan adalah perlawanan dari bangsa Palestina terhadap penjajahan pendudukan yang dilakukan oleh Israel. Nah, tapi Pak Presiden melihat bahwa kalau sikap itu terus-menerus dilakukan, artinya si Israel tidak mendapatkan jaminan keamanan, ya, maka ini perdamaian tidak akan pernah terjadi. Jadi kedua belah pihak harus diperhatikan secara seimbang. Itu adalah pendapat dari Presiden Prabowo Subianto yang itu disampaikan juga ya. Nah, ya itu yang menarik ya, Gilang dari pidato Presiden di UNGA, sebuah pidato yang bersejarah dan saya senang bisa menyaksikan langsung ya. Nah, Mbak Uni tadi juga menyebutkan kalau selama kurang lebih 20 menit Presiden Prabowo menyampaikan pidatonya itu full dengan energi. Nah, mungkin Mbak Uni yang di sana secara langsung melihat proses di balik layarnya. Sebenarnya kenapa Mbak kok Presiden Prabowo bisa tampil penuh energi gitu? Saya tanya juga sama Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya kemarin pagi sebelum pidato utama itu Presiden Prabowo berenang di hotel. Jadi mungkin segar ya. Malam sebelumnya draft pidato itu sudah dimatangkan dan saya mendengar bahwa supaya waktunya itu tidak terlalu berlama-lama ya. Itu karena kan jatahnya sebetulnya 15 menit ya setiap kepala negara. Pak Prabowo melakukan latihan ya, latihan pidato. Dan ini normal ya, dulu zaman Pak SBY itu bisa latihan berkali-kali ya, supaya 8 menit itu bisa latihan berkali-kali ya. Saya rasa pemimpin dunia banyak yang seperti itu, Barack Obama segala macam. Sekarang adalah era di mana mereka mencoba untuk bagaimana menyesuaikan dan membuat tone pidato yang menarik ya, dari awal sampai akhir. Itu selalu menarik, itu hal yang biasa dilakukan dalam persiapan pidato, apalagi untuk sebuah pidato yang sangat penting. Oke, jadi tipsnya adalah berenang kalau dari Presiden Prabowo Mbak ya. Nah Mbak, ada yang ingin saya tanyakan terkait tadi apa yang Mbak Uni sampaikan mengenai solusi dua negara untuk konflik Israel dan Palestina, di mana sehari sebelumnya ini di pidato Majelis Umum Presiden Prabowo juga menyampaikan pandangan resmi Indonesia. Saya juga melihat Mbak Uni ini menulis ada 4 elemen menarik Mbak dalam pidato itu. Mungkin bisa disampaikan dan apa aja itu Mbak? Ya, memang saya terus terang waktu pidato yang pertama di konferensi solusi dua negara kan penampilan Presiden Prabowo lebih datar ya, lebih datar dan tidak pakai teleprompter. By the way di pidato yang UN yang utama itu pakai teleprompter sehingga tapi sempat kata Pak Prabowo sempat macet dikit ya untuk cuma sedikit giliran Trump itu macet gitu ya. agak lama macet ya. Jadi waktu pidato yang pertama itu sebetulnya itu kita sudah melihat kisi-kisi dari sikap dari Presiden Prabowo Subianto
ke pidato yang utama tadi yang sempat saya bahas ya, bagaimana mencoba menyeimbangkan posisi dukungan ya, mengajak dunia tidak hanya mendukung kemerdekaan Palestina, tetapi juga concern terhadap jaminan keselamatan dan keamanan bagi Israel. Nah, saya mencatat dari pidato yang pertama di Konferensi Solusi Dua Negara ada 4 elemen baru dalam sejarah diplomasi RI yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Saya membuat artikel ini. Yang pertama kali baru kali pidato presiden pejabat Indonesia bicara tentang Israel yang di mata dunia dianggap sebagai penjajah kepada bangsa Palestina. Ada kalimat tanggung jawab ini bukan hanya menyangkut Palestina tapi juga masa depan Ini baru pertama kali oleh diplomat Indonesia dalam sejarah baru pertama kali Indonesia dan kali ini disampaikan di forum resmi oleh Presiden itu menyebut kata Israel, masa depan Israel ya. Nah, kemudian yang bagian yang kedua, elemen yang baru adalah pernyataan bahwa Indonesia akan segera mengakui negara Israel jika Palestina merdeka. Kita harus menjamin berdirinya negara Palestina, tapi Indonesia juga menyatakan bahwa begitu Israel mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Palestina, maka Indonesia akan segera mengakui negara Israel dan kita akan mendukung segala bentuk jaminan bagi keamanan Israel. Sebetulnya kita belum punya hubungan diplomatik dengan Israel kan utang sejarah ya, konstitusi ya. Dan ini menjadi pegangan dari para diplomat ya. Kementerian Luar Negeri dari masa ke masa. Karena dari semua negara-negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia itu cuma Palestina dari semua pihak maksudnya ya. Semua pihak yang mendukung kemerdekaan Indonesia cuma Palestina yang belum benar-benar merdeka ya. Yang lainnya yang mendukung pihak pada saat itu belum jadi negara merdeka pun sekarang sudah merdeka. Sehingga Indonesia itu punya semacam dalam tanda kutip sejarah konstitusi ya. Harus mendukung kemerdekaan dan selama Palestina belum merdeka tidak mungkin ada hubungan diplomatik resmi dengan Israel. Tapi ini kan selama ini diomongin di belakang layar. Baru pertama kali ini disampaikan secara resmi di forum PBB pula ya. Jadi itu adalah elemen kedua yang baru. Elemen ketiga dalam bahasa diplomasi terkait konflik Israel Palestina ada garansi keamanan bagi Israel yang tadi saya sampaikan. Itu adalah hal yang baru ya. Yang tadi saya tanyakan behind the scene ketika bertemu dengan Presiden Prabowo sesudah pidato itu disampaikan, karena Pak Prabowo menganggap bahwa memang harus bersikap balance, sehingga sikap balance itu mudah-mudahan mendukung ya kemauan baik, meskipun ini sangat sulit ya, sangat sulit, apalagi Amerika Serikat selalu memveto, Jerman, negara Eropa tidak, meskipun yang besar-besar sudah mendukung Palestina sebagai sebuah negara, tetapi Jerman, Italia itu tidak mendukung sampai sekarang. Jerman karena sejarah dengan Holocaust. Jadi itu yang ketiga ya. Nah, posisi elemen yang keempat ya. Elemen yang keempat itu adalah, nah, elemen keempat dalam pidato itu Presiden tidak menyatakan mengecam Israel. Tidak ada kata mengecam Israel. Hampir semua negara, apalagi kemarin waktu pidato UN ya, banyak negara mendedikasikan jatah pidatonya untuk membahas tragedi di Gaza dan tentu saja mengecam Israel. Tetapi Presiden Prabowo tidak menyatakan mengecam Israel. Dia mengatakan, dengan hati yang berat, kita mengingat kembali tragedi tak tertahankan yang sedang berlangsung di Gaza. Ribuan nyawa tak berdosa, banyak di antaranya perempuan dan anak-anak telah terbunuh, kelaparan mengancam, dan bencana kemanusiaan tengah berlangsung di depan mata kita. Kita mengecam segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil yang tidak bersalah. Saya menangkap nuansa bahwa warga sipil yang tidak bersalah itu memang lebih banyak ada di pihak Palestina, tetapi ada juga yang ada di pihak Israel. Kan ada yang disandera apa segala macam, makanya salah satu yang
apa namanya disuarakan oleh para pemimpin dunia adalah release hostage, release hostage ya, bebaskan sandera dari kedua belah pihak. Nah, itu Gilang dan teman-teman, 4 elemen baru yang menarik dari pidato presiden yang di konferensi Two State Solution yang diselenggarakan juga di markas PBB. Jadi memang ini UNGA 80 ini adalah UNGA yang dominan ya membahas konflik di Gaza, meskipun ada juga ngomongin konflik-konflik yang lainnya. Presiden Trump kan juga apa namanya ngomongin Ukraine dapat segala macam ya. Tetapi in short kita bangga menyaksikan penampilan perdana Presiden Prabowo di panggung UNGA ke-80. Oke. Itu tadi ya Mbak Uni ya, 4 elemen baru yang menarik itu juga bisa dibaca Sobat Milenial and Gen Z di idntimes.com maupun update terbaru dari UNGA ke-80 dan di sana Mbak Uni juga menulis langsung bersama reporter IDN Times juga Mbak ya yang hadir di sana ya Mbak ya. Dengan Marcella ada ya. Marcella, Arista di sini. Jadi saksikan laporan-laporan langsung kami di IDN Times. Oke, Mbak Uni terima kasih banyak untuk kesempatan waktunya di episode spesial terkait UNGA ke-80. Jaga kesehatan selalu Mbak Uni di sana beserta Marcel Mbak ya. Kita bertemu di episode Terima kasih berikutnya. Ya. Take care juga kalian ya di Jakarta. Terima kasih Mbak Uni.